Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum memasuki pembelajaran hari ini, kita akan mengulas materi minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai teks eksplanasi. Ada yang ingat teks eksplanasi itu apa? Jadi, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena alam yang dimaksud bisa berupa tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, dan proses bentuk lainnya yang berkaitan dengan fenomena lainnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari mengenai teks prosedur. Pernahkah kamu membuat atau melakukan sesuatu? Apa kegiatan tersebut dilakukan secara bertahap? Agar kalian dapat memahami teks prosedur dengan jelas, simak video berikut ini. Halo teman-teman Radar Edukasi, pada kesempatan kali ini teman-teman kita akan bagikan tutorial terkait dengan cara membuat KTP untuk bagi yang baru ya teman-teman ya, baru berusia 17 tahun dengan membawa surat-surat yang ada surat pengantar dari RT, RW dan lain sebagainya. Bagi pemula ini wajib paham karena KTP sendiri memiliki banyak fungsi dan manfaatnya untuk kalian. Meskipun juga nanti bisa kalian akses dan menggunakan KTP digital, tapi untuk pembuatan KTP dengan segi KTP elektronik ini tetap menjadi fungsi utama bagi kalian yang usianya 17 tahun. Untuk teman-teman yang usianya 17 tahun minimalnya itu selambat-lambatnya setelah 17 tahun itu 14 hari setelah usia 17 tahun itu wajib memiliki KTP. Atau teman-teman yang belum usianya 17 tahun tapi sudah menikah itu juga wajib untuk memiliki KTP ya. Nah ini untuk surat pengantar, itu surat pengantar dari RT dan RW teman-teman itu wajib teman-teman meminta rekomendasi surat pengantar. Setelah itu teman-teman bawa ke kantor kelurahan gitu atau kantor kepala desa dengan membawa kartu tanda penduduk gitu, atau dengan membawa kartu keluarga maksud saya gitu, membawa kartu keluarga fotokopinya aja, nggak usah yang asli juga nggak apa-apa gitu ya. Nah terus selanjutnya karena untuk kartu keluarga juga ini sekarang yang terbaru nih teman-teman, ini ada barcode-nya gitu ya. Selanjutnya setelah dari ini dari kantor kelurahan tuh teman-teman juga perlu membawa bukti pendukung, misalnya akte kelahiran atau berupa ijazah gitu teman-teman ya. Nah ini teman-teman setelah itu teman-teman datang ke kantor kelurahan. Nah teman-teman wajib untuk melakukan sesi perekaman dan sidik jari teman-teman. Itu teman-teman wajib melakukan perekaman dan sidik jari ya, karena perekaman dan sidik jari sendiri hal yang wajib. Nah ini teman-teman untuk melakukannya, nah motif juga melakukan sidik jari ini di hari-hari kerja, yaitu hari Senin sama dengan hari Jumat mulai jam 8 sampai dengan jam 3 gitu. Perekamannya bisa dilakukan di kelurahan kalau misalnya itu di daerah yang maju, atau teman-teman bisa melakukan perekaman di kecamatan untuk mungkin beberapa daerah yang memang penduduknya kurang banyak. Nah ini setelah itu teman-teman setelah melakukan bukti perekaman tuh nanti teman-teman mendapatkan mendapatkan surat pernyataan bahwa teman-teman sudah melakukan perekaman. Nah itu teman-teman ya. Nah setelah melakukan perekaman itu teman-teman baru datang ke capil setempat, itu teman-teman mengantri datang, selanjutnya teman-teman nanti akan dilayani. Itu aja teman-teman. Ya, video tersebut merupakan salah satu contoh dari bentuk teks prosedur.
Menurut kalian, apa saja yang ada di dalam teks prosedur dari contoh video tersebut? Dalam video tersebut terdapat beberapa langkah atau proses dalam pembuatan eKTP. Secara terstruktur, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, penduduk wajib KTP harus datang dengan membawa surat panggilan mendatangi tempat pelayanan. Yang kedua, petugas melakukan verifikasi data penduduk yang ada pada database. Yang ketiga, petugas operator melakukan pengembalian dan perekaman pas foto. Yang keempat, penduduk melakukan perekaman tanda tangan. Yang kelima, penduduk melakukan perekaman seluruh sidik jari tangan dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri. Yang keenam, petugas membutuhkan tanda tangan dan stempel pada surat panggilan yang sekaligus sebagai tanda bukti bahwa penduduk telah melakukan perekaman pas foto, tanda tangan, dan perekaman sidik jari. Yang terakhir, penduduk pulang ke rumah masing-masing dan menunggu panggilan berikutnya untuk mengambil eKTP. Video tersebut kita bisa memahami apa sih itu teks prosedur. Jadi, teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah atau cara atau tahapan melakukan sesuatu kegiatan, baik itu bertema kebiasaan hidup, penggunaan alat, atau aktivitas tertentu. Teks prosedur ini dapat diartikan sebagai teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur ini memuat beberapa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Fungsinya yaitu untuk membantu seseorang dalam memahami bagaimana cara melakukan sesuatu secara tepat, sehingga tujuan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Atau bisa juga untuk seseorang supaya dapat memahami cara atau langkah-langkah dalam membuat sesuatu tepat dan juga benar. Fungsi ini dapat dikatakan juga sebagai tujuan teks prosedur. Yang selanjutnya yaitu struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuan. Tujuan ini merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Yang kedua, langkah-langkah. Langkah-langkah ini berupa perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Yang ketiga, yaitu ada penegasan ulang yang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk itu dijelaskan dengan baik. Yang keempat, ada kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, yaitu kata kerja imperatif dibentuk oleh akhiran kan, i, dan partikel lah. Yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif. Yang ketiga, menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Yang keempat, menggunakan konjungsi yang bermakna penambahan seperti dan, serta, dengan. Yang kelima, apabila teks prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang alat yang dipakai. Yang selanjutnya adalah langkah-langkah menulis teks prosedur. Dalam menulis teks prosedur ini, kita mempunyai beberapa langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan topik terlebih dahulu sebelum membuat teks prosedur. Sebaiknya tentukan topik yang akan dibuat. Jadi kamu bisa mencari sumber dari buku, internet, dan jurnal untuk menyusun topik. Yang kedua yaitu menentukan tujuan teks prosedur berisi tujuan untuk memudahkan pembaca mendapatkan informasi dan langkah-langkah yang tepat. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Kamu bisa mencari sumber informasi dari media cetak dan media elektronik. Informasi ini berguna untuk membuat kalimat teks prosedur sehingga bisa dikembangkan lebih jauh. Yang keempat yaitu menyusun kerangka kalimat, mengembangkan informasi ke dalam langkah-langkah koreksi dan revisi setelah menulis kalimat lengkap. Nah, jadi sebaiknya kamu membaca ulang jika ada kesalahan dalam kalimat dan menentukan kalimat yang tepat. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa apa saja sih yang ada dalam teks prosedur. Jadi, teks prosedur ini merupakan teks yang berisi langkah atau cara atau tahapan melakukan sesuatu kegiatan, baik itu bertema kebiasaan hidup, penggunaan alat, atau aktivitas tertentu. Yang kedua yaitu ada struktur teks prosedur, yaitu ada tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Yang terakhir itu ada kebahasaan teks prosedur, yaitu ada kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata kerja teknis,
konjungsi penjumlahan, dan yang terakhir ada deskripsi alat. Sekian materi pembelajaran teks prosedur untuk hari ini yang telah Ibu sampaikan. Semoga dapat dipahami. Untuk pembelajaran kali ini, apakah kalian merasakan manfaat dalam mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur? Bagaimana menurut kalian yang sulit dan kurang dipahami pada materi teks prosedur hari ini? Bagian manakah menurut kalian yang mudah dan menyenangkan dalam mempelajari materi teks prosedur hari ini? Untuk pertemuan yang akan datang, kita masih membahas mengenai teks prosedur, tapi kita langsung membuat teks prosedur tersebut. Jangan lupa belajar, tetap semangat. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih telah menyimak video atau penjelasan materi teks prosedur sampai selesai. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasannya kurang jelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.